Selamat siang semuanya. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Rules on Market Access, Tariff Barriers, dan Non-Tariff Barriers. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Nama saya Berta Juliana Manalu. Nama saya Muhammad Fajar Laju Waridarsita. Nama saya Raihan Mubarok. Dan dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Ibu Rinandita Wikansari, SPSI, MPSI. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah 1. Akses pasar, 2. Hambatan tarif, 3. Hambatan non-tarif. 1. Akses pasar. Penjelasan akses pasar. Akses pasar merupakan penggambaran kemungkinan perusahaan atau penjual untuk masuk ke pasar tertentu. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, meskipun lebih sering dikaitkan dengan yang terakhir. Dalam perdagangan internasional, akses pasar berarti kemudahan perusahaan atau negara menjual barang dan jasa lintas batas dan memasuki pasar di negara asing. Hambatan akses pasar. Terdapat 2 jenis hambatan pada aturan akses pasar, yaitu 1. Hambatan tarif, 2. Hambatan non-tarif. Hambatan tersebut sudah tertuang pada undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh WTO atau World Trade Organization. Aturan akses pasar. Sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan perjanjian WTO, anggota WTO mengejar tujuan standar hidup yang lebih tinggi, lapangan kerja penuh, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memasuki pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan tarif yang substansial dan hambatan perdagangan lainnya. Pengurangan substansial, hambatan tarif dan non-tarif untuk akses pasar bersama dengan penghapusan diskriminasi merupakan instrumen kunci WTO untuk mencapai tujuan keseluruhannya. Selanjutnya, hambatan tarif akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan Mubarok. Selanjutnya, hambatan tarif. Hambatan tarif merupakan suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Ditinjau dari aspek asal komoditi, ada 2 macam tarif, yakni tarif ekspor atau ekspor tarif dan tarif impor atau impor tarif. Aspek asal tarif, tarif ekspor. Tarif yang dikenakan kepada beberapa komoditi yang akan diekspor, yang merupakan barang dibatasi ekspor. Tarif impor, pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Jenis-jenis tarif berdasarkan mekanisme perhitungannya. Bea ad valorem atau bea harga, pajak yang dikenakan berdasarkan angka presentasi tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Misalnya suatu negara memungut tarif 25% atas nilai atau harga dari setiap unit mobil yang diimpor. Bea spesifik, pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Bea compound, bea spesifik ad valorem, pajak yang merupakan kombinasi antara sistem bea ad valorem dan bea spesifik. Sistem tarif, tarif tunggal atau single column tarif, yaitu suatu tarif untuk jenis komoditi yang besarnya atau prosentasenya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa kecuali. Tarif umum atau konvensional, yang bisa disebut juga general konvensional tarif, yaitu satu tarif untuk satu komoditi yang besar presentasi tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Lazim juga dikenal sebagai tarif berkolom ganda atau two column tarif. Lanjutan dari sistem tarif. Tarif preferensi atau preferential tarif, yaitu salah satu tarif yang merupakan pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud dengan tarif preferensi adalah tarif GATT yang presentasinya diturunkan bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0%.
atau zero yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Kebijakan bea masuk menurut Rasti Karani. Tarif rendah antara 0 sampai 5%. Tarif ini dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital seperti beras, mesin-mesin vital, dan alat-alat militer. Tarif sedang antara 5% sampai 20%. Tarif ini dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup produksi di dalam negeri. Dan yang terakhir, tarif tinggi di atas 20%. Tarif ini dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar Lajardi. Selanjutnya ada hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif itu yaitu merupakan penghalang untuk membatasi perdagangan internasional melalui instrumen non-pajak atau bea. Bersama dengan hambatan tarif, itu membentuk hambatan perdagangan. Lalu, hambatan non-tarif juga berdampak pada arus masuk dan keluar barang dari sebuah negara. Beberapa negara menggunakannya untuk memproteksi perekonomian domestik, sementara yang lain menggunakannya sebagai strategi politik ekonomi untuk membalas praktik serupa oleh negara mitra. Setelah itu, hambatan non-tarif juga mengurangi manfaat dari perdagangan bebas. Alokasi sumber daya ekonominya tidak efisien. Keuntungan satu negara menjadi beban bagi negara lainnya. Selain itu, dibandingkan hambatan tarif, hambatan non-tarif tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Lalu, perbedaan hambatan tarif dengan non-tarif. Hambatan tarif yaitu berupa pajak atau bea, itu menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Sedangkan hambatan non-tarif yaitu berupa aspek non-pajak, itu mungkin berupa pembatasan volume, persyaratan standar produk, dan pemberian lisensi. Karena tidak memungut pajak atau bea atas produk, itu tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Lalu yang kedua, hambatan tarif dapat meningkatkan biaya barang impor. Akibatnya, harga barang naik ketika masuk ke pasar domestik dan membuatnya tidak kompetitif. Sedangkan hambatan non-tarif mempengaruhi volume perdagangan. Terkadang, itu juga mempengaruhi harga barang impor secara tidak langsung. Misalnya, kuota impor lebih rendah mengurangi pasokan dan menaikkan harga di pasar domestik. Lalu yang ketiga, hambatan tarif dilakukan oleh negara importir, sedangkan hambatan non-tarif dapat dikenakan oleh negara eksportir maupun negara importir. Contohnya, dalam kasus pengekangan ekspor sukarela, negara pengekspor setuju untuk membatasi pengiriman barang ke negara mitra. Lalu yang keempat, oleh tidak melibatkan administrasi yang kompleks, sedangkan non-tarif lebih kompleks karena dibutuhkan administrasi yang kompleks dan koordinasi diantaranya lebih banyak oleh pejabat. Lalu yang kelima, oleh hambatan tarif tidak menyumbang keuntungan bagi perusahaan. Meski harga lebih tinggi, namun itu merupakan pajak dan menjadi pendapatan pemerintah. Sedangkan non-tarif berkontribusi bagi keuntungan importir. Keuntungan dari kenaikan harga akibat berkurangnya volume pasokan. Lalu ada alasan hambatan non-tarif. Yang pertama, pemerintah ingin melindungi lapangan kerja domestik. Tingginya impor mengintensifikasikan persaingan dan mengancam industri dalam negeri. Ketika tidak dapat bersaing, industri mati dan menyisakan lebih banyak pengangguran di dalam negeri. Lalu yang kedua, hambatan bertujuan untuk melindungi konsumen, keamanan maupun lingkungan domestik. Pemerintah membatasi impor untuk produk-produk yang membahayakan dan tidak memenuhi standar domestik. Misalnya, produk tersebut dapat negatif bagi kesehatan konsumen atau mencemari lingkungan domestik. Lalu yang ketiga, pemerintah berusaha untuk melindungi industri baru. Dengan membatasi impor, pemerintah mengurangi tekanan persaingan bagi industri bayi
atau invent industri. Dengan begitu, industri dapat tumbuh, mencapai tahap matang, dan lebih kompetitif di pasar internasional. Yang keempat, hambatan perdagangan sebagai reaksi pembalasan. Pemerintah memproteksi dari persaingan tidak adil oleh negara mitra. Ketika negara mitra memberlakukan hambatan, maka pemerintah berkepentingan untuk melakukan langkah serupa. Lalu ada jenis-jenis hambatan non-tarif. Yang pertama ada lisensi. Pemerintah dapat menggunakan lisensi untuk membatasi siapa yang boleh mengimpor atau mengekspor. Untuk dapat melakukan perdagangan internasional, pengimpor atau pengekspor harus memiliki lisensi dari pemerintah. Lalu ada standarisasi. Pemerintah mensyaratkan produk harus memenuhi standar domestik tertentu. Mereka memperlakukan standar pada klasifikasi, pelabelan, dan pengujian produk. Standarisasi bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, keamanan nasional, dan lingkungan domestik. Lalu ada persyaratan konten lokal. Ketika meningkatkan persyaratan konten lokal, permintaan terhadap bahan baku domestik meningkat. Itu memacu aktivitas bisnis, menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di dalam negeri. Lalu ada juga kuota impor. Melalui kuota, pemerintah mensyaratkan batas volume produk impor yang masuk ke pasar domestik. Pemerintah juga membatasi volume impor untuk masing-masing perusahaan. Mereka dapat mengirimkan barang dari luar negeri berapapun sampai mencapai kuota. Lalu embargo. Embargo itu adalah larangan total untuk bertransaksi dengan negara tertentu. Itu mungkin bertujuan untuk membatasi impor barang-barang berbahaya seperti obat-obatan berbahaya dan satwa langka. Lalu juga ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor dapat mengambil dari beberapa bentuk yang dibiayai oleh pemerintah. Hal tersebut berkontribusi mengurangi biaya operasi dan memungkinkan harga produk domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Lalu ada devaluasi nilai tukar. Pemerintah dapat mengintervensi pasar valuta asing untuk mempengaruhi ekspor dan impor. Serta pengekangan ekspor sukarela. Pengekangan ekspor sukarela atau disebut dengan voluntary export restraints merupakan kebijakan kuota oleh negara pengekspor. Negara pengekspor setuju untuk membatasi volume pengiriman. Biasanya karena aliansi politik atau sebagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Lalu juga ada hambatan administratif. Pemerintah memberlakukan prosedur birokrasi yang lebih panjang untuk membatasi impor. Saat mengirimkan produk dari satu negara ke negara lain, perusahaan harus melalui prosedur bea cukai yang lebih rumit dan mahal. Pada akhirnya, itu meningkatkan biaya administratif dan menghambat arus barang internasional. Oke, terima kasih dan sekian materi tentang kelompok cross open market access. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom diskusi. Terima kasih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.